Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Lurah, Bu Wati, Pak Carik, sahabat-sahabat sekalian, bapak-bapak sekalian, istri tersayang. Kalau nggak disebut nanti di rumah marah dia. Jadi sebetulnya saya hanya ingin memprovokasi bahwa kalau bicara tentang pariwisata itu memang dibutuhkan semangat, karena itu sebetulnya kan seperti kerja yang mungkin perkembangannya agak lambat, tapi itu kan semacam investasi. Mungkin nanti yang menikmati bukan bapak ibu, bukan bapak-bapak sekalian, tapi mungkin keluarga atau anak begitu ya mungkin. Kalau nanti Kotawati sukses, Kelurahan Pucung sukses, mungkin yang menikmati bukan Pak Lurah, tapi mungkin anaknya Pak Lurah dan kawan-kawannya, kira-kira begitu. Nah, ketika bicara tentang pengembangan wisata, saya pernah ngobrol dengan Pak Lurah, dengan Pak Carik, bahwa Kelurahan Pucung itu punya potensi besar kalau itu kemudian di-set menjadi sebuah paket misalnya begitu. Dan saya kan selalu lihat, selalu update Facebooknya Pak Lurah. Jadi saya pengen tahu perkembangan Pucung ya lewat Facebooknya Pak Lurah. Kapan kerja baktinya, kapan memperbaiki ini, kapan memperbaiki itu. Kemudian saya juga lihat YouTube-nya. Saya pikir kalau itu dikembangkan dengan baik bisa bagus untuk investasi, untuk apa, anak cucu kira-kira begitu. Nah, ketika akan mengembangkan wisata, ada tawaran dari ilmu pengetahuan bahwa ada strategi bisnis model kanvas. Itu ada 9 elemen, tetapi kemudian 9 elemen itu kita potong menjadi 3 bagian. Ada elemen input, elemen proses, dan elemen output. Itu di halaman 2. Di elemen input itu terdiri dari key partnership, cost structure, dan value proposition. Jadi kalau key partnership itu bicara tentang siapa aja yang bisa diajak kerjasama. Kalau tadi Pak Lurah bilang ada pengurus desa wisata, ada Pokdarwis, mungkin nanti bisa dengan yang lain-lain, itu bagian dari orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Kemudian ada cost structure, biayanya dari mana? Tadi Pak Lurah sudah sebut misalnya ada dana untuk pembangunan pemukiman di Kotawati, itu bagian dari cost structure. Tetapi sebetulnya kalau nanti sudah berkembang, biasanya BUMN, BUMD atau perusahaan itu bisa, mungkin dia minta izin pasang spanduk, nanti bayar sekian rupiah, kira-kira kayak gitu. Jadi ada teknik-teknik mendapatkan dana yang mudah-mudahan itu bisa untuk membiayai pariwisata. Kemudian ada value proposition, apa sih yang kita tawarkan gitu loh. Nilai, value itu nilai baik, nilai benar, nilai indah itu yang bisa ditawarkan. Jadi kalau orang datang ke Pucung, apa yang membuat mereka terkesan? Pembelajaran apa yang mereka dapatkan? Kira-kira seperti itu. Itu elemen input. Kalau kemudian elemen proses, itu ada 3 juga. Ada channel distribution, itu distribusi informasi. Dan kalau saya lihat teman-teman di Pucung sudah lumayan bagus ya. Ada punya YouTube, punya website, punya Facebook, mungkin Twitter dan lain sebagainya, Instagram. Itu bagian dari bagaimana mendistribusikan pengetahuan, bagaimana mendistribusikan atau mengkampanyekan tentang keindahan Pucung, tentang keunikan Pucung, itu bisa di channel distribution. Kemudian key activities, aktivitas apa yang ditawarkan. Kalau Pak Lurah punya konsep dan teman-teman di Pucung punya konsep Dewi Purbo, kalau kita kemudian kemas Dewi Purbo jadi sebuah kegiatan, mau mulai dari mana dan berakhir di mana. Misalnya mulai dari menginap di Padukuhan Utawati, terus kemudian berjalan ke Pantai Serakung, ke Ngungap, kemana-mana begitu, silakan nanti ditata. Di sini sudah saya tawarkan beberapa, tapi kan tentu belum tentu cocok dengan teman-teman di Pucung ya. Di halaman 1 itu kan bagian dari itu. Mulai dari menginap di homestay, kemudian menjelajahi berbagai dusun dan lain sebagainya. Nanti silakan nanti dikemas sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan selera, sesuai dengan karakter Kelurahan Pucung. Itu tentang key activities. Kemudian kalau key resources itu tentang sumber daya kunci yang kira-kira bisa mendukung. Nanti ada 5, nanti kita bahas detailnya ya. Kemudian ada elemen output, ada customer segment, siapa segmen yang disasar. Misalnya pelajar dari level apa, kalau TK apa, kalau SD apa, kalau perguruan tinggi apa. Kalau perguruan tinggi misalnya, teman-teman di Jogja itu kan ada 100 perguruan tinggi. Nah itu nanti bisa dipilih, misalnya ada yang geografi, geologi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya, itu kira-kira relevan dengan kondisi yang bisa ditawarkan di Pucung. Kemudian kita masuk ke elemen output. Elemen output ya, customer segment, terus kemudian customer relationship, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan.
menjaga hubungan dengan pelanggan ya kalau kita bisa menawarkan kebaikan, bisa memberi citra kebaikan, tentu mereka akan bisa kembali kepada kita. Nanti detailnya kita bahas kemudian. Kemudian yang terakhir revenue stream. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari dalam konteks ekonomi ya, apa yang bisa kita dapatkan dari pengelolaan wisata. Kita mulai di bagian akhir halaman 2 tentang key partnership, siapa saja yang bisa kita ajak bekerja sama. Itu ada pihak sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi nanti silahkan disesuaikan kalau TK dan SD itu seperti apa, SMP, SMA seperti apa, kalau perguruan tinggi tadi sudah saya bilang geologi, geografi, sosiologi, antropologi itu sangat berminat untuk wisata yang semacam ini, terutama dalam konteks Bengawan Solo Purba. Ibu Wati ini anaknya dosen di Amikom geografi, jadi mungkin nanti kan bisa menjadi bagian ya dari yang bisa diajak kerjasama. Kemudian juga bisa kerjasama dengan pihak Biro Perjalanan Wisata dan Hotel. Nanti silakan dijajaki. Kemudian bisa juga kerjasama dengan Badan Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yang kantornya itu di sekretariatnya di Dinas Pariwisata. Kemudian ada Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Gunung Kidul. Kemudian ada Desa Wisata Institut. Ada lagi berbagai dinas yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada Pokdarwis, ada pengurus desa wisata, ada BUMDes. Nah itu kira-kira pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. Mengenai misalnya desa wisata, kemudian Himpunan Pramuwisata, kalau belum tahu alamatnya bisa searching di Google, itu nanti kan ketemu websitenya, kemudian bisa dicari alamatnya. Itu tentang key partnership. Kemudian tentang cost structure, tadi saya sudah bilang, tadi Pak Lurah bilang penataan pemukiman di Utawati bisa dibantu oleh teman-teman dari Gunung Kidul dan dari daerah istimewa Yogyakarta dengan menggunakan dana keistimewaan misalnya seperti itu. Atau nanti kalau sudah mulai berjalan bisa memanfaatkan CSR dari berbagai perusahaan kalau mereka tertarik ya. Atau kita lakukan lobbying, menjadi melobi, menawarkan proposal kerjasama dan lain sebagainya sehingga kemudian dapat CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian itu cost structure. Kalau mengenai value proposition, apa yang ditawarkan dalam konteks kebaikan atau kebenaran, maka kita bisa tawarkan bahwa wisata di Kelurahan Pucung itu biayanya terjangkau, tidak mahal. Biayanya terjangkau, kemudian customer atau pelanggan atau wisatawan dia mendapatkan pengetahuan, ada geologi, sosiologi, geografi dalam konteks Sungai Purba. Kemudian nanti bisa disediakan souvenir atau kuliner semacam ini yang kira-kira bisa membahagiakan para wisatawan. Dan kemudian nanti mungkin kalau sudah berkembang bisa ditambah dengan fasilitas umum, parkir, toilet, dan lain sebagainya. Itu di elemen input, jadi cost structure, value proposition, dan di partnership itu menjadi input dari sebuah kegiatan. Kemudian prosesnya gimana? Prosesnya itu nanti bisa lewat yang pertama channel distribution. Bagaimana mendistribusikan informasi tentang keindahan Pucung, bisa lewat sosial media atau lewat wisatawan yang puas atau senang ketika ke Pucung. Itu dua jalur yang saya pikir keren ya. Kalau soal sosial media kan teman-teman Pucung sudah lumayan canggih. Kemudian key activitiesnya tadi saya sudah bilang, menginap di homestay, menyusuri Bengawan Solo Purba, mengunjungi Pantai Serakung, menjelajahi dusun-dusun yang situasional itu ya, ada berbagai objek wisata, kemudian mengunjungi Pantai Ngungap dan lain sebagainya. Nanti bisa dikemas oleh teman-teman di Pokdarwis atau di desa wisata. Kemudian kalau mengenai key resources, sumber daya kunci, itu ada 5. Yang pertama fasilitas fisik. Kalau bicara fasilitas fisik kan kita sudah bagus, sudah punya jalan yang mungkin nanti akan dikembangkan lebih baik. Kemudian seperti yang saya lihat di YouTube, di Pantai Ngungap itu sudah dipasang pagarnya sehingga kemudian menjadi lebih aman. Terus pendopo dulu waktu kita foto bertiga, saya, Pak Lurah dengan Pak Carik, itu kan hancur lebur. Sekarang kayaknya sudah bagus saya lihat di YouTube itu, teman saya belum sempat ke sana. Nah, itu kan bagian dari fasilitas fisik. Kemudian dari resources intelektual, itu ada pengetahuan tentang Bengawan Solo Purba yang kalau itu dikemas dengan baik itu jadi sumber daya ya. Jadi pengetahuan intelektual. Jadi kemudian punya brand, ada brand Bengawan, ada brand Dewi Purbo, ada brand Pucung Mandara. Itu kalau kemudian dikemas menjadi sebuah ilmu, dan sekarang kan tidak ada yang gratis. Ilmu pengetahuan itu juga berbayar.
Nah tentu nanti bayarnya tidak langsung setiap dapat ilmu bayar, tapi kan ketika mereka berkunjung, mereka menikmati, mereka bayarnya mungkin lewat ketika mereka masuk ke gerbang Kotawati bayar di situ mungkin, tapi itu kan sebetulnya basisnya pengetahuan, jadi itu menjadi sumber daya. Belum lagi ada sumber daya manusianya, ada teman-teman yang aktif di BUMDes, ada teman-teman yang aktif di pengurus desa wisata, ada teman-teman yang aktif di Pok Darwis, itu bagian dari sumber daya. Kemudian ada finansial, tadi Pak Lurah sudah bilang kalau finansial nanti mungkin Pak Lurah akan gencar melobi ke dinas-dinas dan lain sebagainya, itu juga bagian sumber daya. Dan yang terakhir teknologi, YouTube, kemudian dan lain sebagainya, Facebook, berbagai media sosial gitu ya. Jadi fasilitas fisik, intelektual, sumber daya manusia, finansial, intelektual itu bagian yang bisa dimanfaatkan untuk kehebatan Pucung sebagai objek wisata. Itu tentang elemen proses. Kemudian tentang elemen outputnya, tadi saya sudah bilang customer segmentnya siapa. Customer segmentnya itu mahasiswa, terutama yang menekuni bidang geografi, geologi, sosiologi, antropologi, dan kampus saya itu kan agraria. Jadi agraria, tata ruang, dan pertanahan itu di STPN, itu kan bagian dari yang bisa dimanfaatkan sebagai customer. Kemudian kalau yang SD, SMP, SMA mungkin sekedar untuk mengetahui tentang bentang lahan dan dinamika budaya. Kemudian wisatawan umum yang ingin menikmati keindahan alam termasuk pantai dan permukiman dan lain sebagainya. Jadi minimal ada 3 segmen. Segmen mahasiswa, segmen pelajar, dan segmen wisatawan umum. Itu mengenai customer segmen, jadi pelanggan yang disasar. Kemudian bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Itu bisa dengan berbagai cara, tapi ada 2 poin penting, yaitu memberikan diskon pada hari-hari tertentu, misalnya kalau nanti sudah ramai pengunjungnya, atau memberikan souvenir atau kenang-kenangan yang tidak terlalu mahal tapi sangat berkesan. Ya, misalnya mungkin apalah, kalau kita ke Arab kan dikasih tasbih misalnya. Nah ini mungkin nanti di sini apa yang kira-kira nanti disepakati oleh teman-teman di Pok Darwis dan di pengurus desa wisata. Dan yang terakhir mengenai revenue stream yang bisa didapatkan adalah kalau nanti sudah bisa ditarik retribusi, itu kan memberi penghasilan. Kalau diselenggarakan paket wisata itu juga jadi penghasilan. Kemudian kalau nanti berkembang, kemudian pihak pemerintah kelurahan melalui BUMDes bisa bikin kios kemudian disewakan, itu juga bisa menambah penghasilan. Dari uang parkir itu nanti situasional, berkembang sesuai dengan situasi terkini versi saat itu nanti ya. Jadi kalau pengalaman penelitian saya di Wonogiri, di desa Sendang itu mereka hanya mengelola 2 spot, itu setahun bisa, kalau sesudah dikurangi biaya ya, jadi biayanya berapa dikurangi, pendapatannya tuh yang masuk ke kasnya BUMDes itu 100 juta setahun. Jadi ya, itu sudah dikurangi biaya lain-lain, biaya investasi, karena kan mereka terus invest. Itu sama seperti di Pucung ini. Saya juga beberapa kali ke sana. Jadi itu kalau sudah lumayan ya, jadi bisa dikembangkan seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kita bersemangat untuk membangun atau mengembangkan wisata di Kelurahan Pucung ini karena kita kan sebetulnya ingin bersyukur. Seperti tadi Pak Lurah bilang, para ulama tempo dulu berjuang mencerahkan. Kita hari ini juga begitu. Kita ingin bersyukur bahwa Tuhan dengan segala kebaikannya sudah memberikan kita rahmat. Kalau orang lain melihat situasi seperti ini, mereka menganggap belum keren, kita bilang ini keren. Dan ini kemudian kita manfaatkan. Kalau dari perspektif ilmu saya, ilmu agraria, ada 2 sisi yang bisa dimanfaatkan. Dari segi aset, itu yang kita syukuri, ada tanah, ada bidang tanah, itu kita syukuri, kemudian kita perkuat dengan sertifikat dan lain sebagainya. Itu namanya penataan aset. Kemudian itu dikembangkan menjadi sebuah sumber daya yang bisa dimanfaatkan, bisa dikomersialisasi dalam artian positif. Itu kemudian disebut sebagai penataan akses. Nah, saya pikir Pucung ini keren kalau kemudian bisa diseimbangkan antara penataan aset dengan penataan akses. Jadi asetnya tetap terjaga, masyarakat tidak kehilangan tanahnya karena tergusur dan lain sebagainya. Tetapi tanah atau bidang tanah yang mereka miliki itu bisa dioptimalkan, bisa dimonetisasi, diuangkan begitu, dan itu kemudian konsepnya tidak merusak lingkungan. Jadi perpaduan antara penataan aset, menjaga aset,
dan penataan akses membuat aset itu berharga, bernilai, punya kemampuan mendatangkan uang, itu disebut sebagai perpaduan keduanya, disebut sebagai reforma agraria. Dan itu memang bidang ilmu saya, reforma agraria. Jadi memang saya selalu mempromosikan di mana saja saya berada, saya berusaha mempromosikan itu. Jadi termasuk di Pucung. Jadi kita ingin mempromosikan bahwa kita bersyukur diberi nikmat oleh Tuhan bidang tanah, itu kita rawat dengan baik, kita bersyukur bidang tanah itu bisa kita kelola dengan baik, kita kemudian bisa memanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, tetapi yang kemudian ingin saya ingatkan juga adalah jangan lupakan identitas. Jadi kalau dibilang Pucung itu desa wisata, Dewi Purbo, it's okay, itu tentang rencana kita, perjuangan kita, tapi jangan lupa identitas juga bahwa Pucung itu desa agraris. Maka tadi Pak Lurah bilang kalau nanti kita ingin kembangkan agrarisnya, itu tidak akan kemudian mematikan profesi. Kalau kita ingin mengembangkan wisata, tidak akan mematikan profesi agrarisnya. Justru itu kemudian dikembangkan sebagai objek wisata. Bayangkan wisata itu sebagai pasar begitu. Wisata itu sebagai pasarnya, nanti agraris itu menyumbang komoditasnya di situ. Itu kalau kita kemudian mengakui bahwa Pucung sebagai desa agraris. Kalau kemudian juga kita nggak boleh lupa bahwa Pucung itu dekat dengan Sadeng. Karena Pucung dekat dengan Sadeng tentu punya potensi maritim, itu juga harus dikembangkan. Dan jangan lupa, tadi Pak Lurah cerita bagaimana pengalaman Mataram zaman dulu, Mataram klasik, ketika masih Hindu itu kan berarti desa rintisan budaya. Jadi saya ingin pengembangan Pucung sebagai desa wisata tidak melupakan tiga identitas lainnya, yaitu Pucung sebagai desa agraris, Pucung sebagai desa maritim, Pucung sebagai desa rintisan budaya. Sehingga kemudian seolah-olah kita punya 4 pilar lah kalau di kebangsaan itu. 4 pilar kita adalah desa wisata, desa agraris, desa maritim, dan desa rintisan budaya. Dan kalau itu dikembangkan, saya yakin para pendiri Kelurahan Pucung akan mungkin ikut mendoakan kita. Mungkin kalau nanti kita bertemu beliau-beliau di sana, mereka bilang terima kasih gitu. Terima kasih bahwa anak cucunya terus memperjuangkan Pucung menjadi desa yang baik, yang kemudian bisa membuat masyarakatnya menjadi lebih baik. Saya pikir begitu Pak Lurah. Tetapi sebelum ditutup, sebelum Pak Lurah mungkin merespon, di bagian akhir dari halaman itu, lembaran itu, ada lampiran. Karena ini kan pelatihan, jadi kami butuh masukan, jadi mohon nanti Bapak berkenan mengisi. Itu di lampiran tulis nama, tulis jabatan, kalau yang pengurus desa wisata, tulis pengurus desa wisata, supaya saya tahu backmind-nya, saya tahu latar belakang pemikirannya. Jabatan itu kan memperlihatkan backmind, memperlihatkan latar belakang pemikiran. Yang poin 1 misalnya, saya mohon Bapak-Bapak sekalian berkenan sampaikan satu pertanyaan yang menurut Anda penting, yang terkait dengan materi pelatihan ini. Dan tuliskan di kertas, tuliskan di situ. Nanti kertasnya diserahkan ke saya. Itu poin 1. Poin 2, sampaikan masukan Anda bagi pengembangan pariwisata di Kelurahan Pucung, sama tulis di kertas ini. Jadi poin 1 pertanyaan, poin 2 masukan untuk pengembangan pariwisata Kelurahan Pucung, dan yang poin 3 sampaikan hal yang ingin Anda lakukan untuk mendukung. Jadi poin 1 pertanyaan, poin 2 sampaikan masukan, poin 3 Bapak-bapak sekalian ingin mengambil bagian di bagian mana dalam pengembangan wisata Pucung. Misalnya, saya BUMDes, saya ingin agar nanti sebagai anggota BUMDes berperan sebagai ABC dan seterusnya. Silakan, itu semua penting buat saya sebagai akademisi, untuk kemudian nanti saya kemas jadi sebuah konsep, dan itu akan saya sampaikan lagi ke Pak Lurah, mungkin untuk kegiatan kita selanjutnya. Sekedar informasi, kegiatan ini kan sebetulnya kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Jadi awalnya saya datang ke Pak Lurah, kenalan, kemudian ngobrol dengan Pak Lurah, hasil obrolannya itu kemudian membuat master plan desa. Sesudah master plan desa selesai, saya ngobrol lagi dengan Pak Lurah, dengan Pak Carik, kita bikin pelatihan kepemimpinan berbasis sumber daya agraria. Kemudian ngobrol lagi, kita bikin konsep bisnis model kanvas. Saya sudah laporkan ke Pak Lurah hasilnya, saya masukkan di jurnal internasional, ada 2 jurnal internasional. Kemudian responnya lumayan bagus, saya sampaikan ke mahasiswa juga lumayan bagus, banyak disitir, banyak dikutip. Kemudian ngobrol lagi dengan Pak Lurah kalau gitu kita bikin pelatihan, supaya saya bilang mengompori teman-teman pegiat wisata agar kemudian menjadi lebih bersemangat, kira-kira seperti itu. Nah nanti lembaran yang di belakang itu kalau Bapak dan Bapak-Bapak sekalian serahkan ke saya, itu akan saya olah lagi, saya kemas, kemudian nanti saya kembali laporkan ke Pak Lurah untuk kita rancang
kegiatan berikutnya intinya cuma satu. Saya ingin mendukung Kelurahan Pucung menjadi kelurahan yang lebih baik terus. Lebih baik misalnya hari ini harus lebih baik dari kemarin, kemudian nanti di masa depan harus lebih baik dari hari ini. Itu konsepnya. Kalau seperti apa baiknya nggak tahu. Pokoknya lebih baik saja. Tentu kan prosesnya sangat dinamis dan sangat berkembang. Saya pikir begitu Bapak-bapak sekalian. Mohon berkenan meluangkan waktu 2 atau 3 menit untuk mengisi lembaran terakhir halaman 6. Kemudian nanti itu akan saya olah dan kemudian saya laporkan ke Pak Lurah sebagai sebuah konsep. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.